Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pernah gak sih kepikiran kenapa Iqra, perintah membaca, itu jadi ayat pertama yang turun, bukan perintah sholat atau lainnya? Itu bukan sebuah kebetulan. Di video ini kita akan bahas 3 hal besar, gimana Islam memandang etika dalam mencari ilmu, 3 adalah filsafat yang membentuk pendidikan Islam hari ini, dan gimana nilai-nilai keilmuan itu bergeser dari zaman Renaissance sampai era AI sekarang. Perkenalkan, nama saya Cynthia, dan ini adalah tugas mata kuliah Filsafat Islam dan Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Ibu Ika Winarti, MPD. Yuk langsung masuk ke pembahasan pertama. Jadi kenapa topik ini penting? Karena perintah pertama dalam Al-Quran itu Iqra, bacalah. Ini menjadikan ilmu sebagai kewajiban utama setiap muslim. Tapi bedanya dengan etika keilmuan barat yang cenderung positivistik. Maksudnya apa? Maksudnya yang dianggap benar hanya yang bisa dibuktikan secara empiris atau yang bisa dibuktikan dengan akal. Nah, etika keilmuan Islam itu mengintegrasikan dimensi rasional dan spiritual, di mana ilmu umum dengan ilmu agama itu diintegrasikan sekaligus berlandaskan konsep tauhid. Dan ini bukan cuma teori lama. 3 aliran filsafat pendidikan, pragmatis, religius, dan humanis, sampai sekarang masih membentuk cara pendidikan Islam dijalankan. Plus ada pergeseran nilai dari era Renaissance sampai era digital yang juga akan kita bahas. Supaya pembahasannya terarah, ada 3 pertanyaan besar yang kita coba jawab. Yang pertama, bagaimana konsep etika keilmuan dalam perspektif Islam? Yang kedua, bagaimana aliran filsafat pendidikan Islam itu bekerja, baik yang pragmatis, religius, maupun humanis. Yang ketiga, bagaimana pergeseran nilai keilmuan terjadi dari era Renaissance sampai era digital sekarang ini. Etika keilmuan itu sendiri bisa dipahami sebagai seperangkat norma, nilai, dan prinsip moral yang mengatur bagaimana seseorang mencari, mengembangkan, dan mengamalkan ilmu. Dalam bahasa Arab, ini sering dipadakan dengan akhlak, adab, atau khuluq. Menariknya, Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin mendefinisikannya akhlak sebagai kondisi jiwa yang sudah kokoh, disebut malakah rosikoh, yang membuat seseorang berbuat baik secara mudah dan spontan tanpa harus berpikir panjang. Dan etika ini berjalan di 2 dimensi. Yang pertama ada dimensi vertikal, yaitu hablum minallah, di mana hubungan antara manusia dengan Allah. Yang kedua ada dimensi horizontal, yang dimana yaitu hablum minan nas, hubungan ke sesama manusia. Semuanya berakar dari 4 pilar. Yang pertama yaitu Al-Quran sebagai sumber utama, dan ada juga As-Sunnah sebagai penjelas, ijtihad ulama, dan tradisi keilmuan Islam yang sudah berjalan berabad-abad. Dari 4 pilar itu lahir 6 prinsip etika keilmuan yang lebih konkret. 1 yaitu ada ikhlasun niyah, niat yang tulus karena Allah, menjaga diri dari riya atau pamer, sum'ah atau ingin didengar, dan ujub atau bangga diri berlebihan. Yang kedua ada wahdatul ilm, yang dimana kesatuan ilmu artinya tidak ada dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum, semuanya satu kesatuan. Yang ketiga ada mas'uliyah ijtimaiyah, tanggung jawab sosial. Ilmu itu harus bermanfaat untuk umat, bukan untuk gagah-gagahan. Yang keempat ada amanah ilmiah, yaitu kejujuran ilmiah. Ini mencakup kutipan yang benar, data yang valid, dan mengakui keterbatasan kita sendiri. 5 ada infitahun wanak, keterbukaan dan sikap kritis, menghindari fanatisme buta atau ta'assub. Yang keenam ada wa'yun bi'i, kesadaran ekologis, karena manusia berperan sebagai khalifah di bumi yang seharusnya menjaga bumi ini, bukan malah merusaknya. Konsep etika ini sebenarnya bukan barang baru. Al-Zarmuji lewat karyanya Ta'lim al-Muta'alim di abad ke-12 sudah menjelaskan bahwa penuntut ilmu harus punya adab ke guru, ke teman belajar, dan ke ilmu itu sendiri. Misalnya, hormat ke guru, tidak memotong pembicaraan guru, dan selalu mendoakan kebaikan untuk gurunya.
Tapi realitanya, menurut riset Fauzi tahun 2023, banyak mahasiswa di perguruan tinggi Islam Indonesia masih belum memahami etika penulisan ilmiah dengan baik. Jadi soal plagiarisme ini nyata dan butuh penguatan baik secara teori maupun praktek. Ahmad Tafsir tahun 2022 merangkum 5 poin etika ilmuwan muslim. Yang pertama, kedalaman iman. Yang kedua, kompetensi profesional. Yang ketiga, integritas moral. Yang keempat, kepedulian sosial. Dan yang terakhir, wawasan luas yang mampu berdialog antar disiplin ilmu. Nah, teman-teman, sekarang masuk ke bagian kedua. 3 aliran filsafat yang membentuk wajah pendidikan Islam saat ini. Yang pertama ada pragmatis, yang kedua ada religius, dan yang ketiga ada humanis. Kita bahas satu-satu yuk. Pertama, aliran pragmatis. Di sini kebenaran diukur dari manfaat praktisnya bagi kehidupan manusia. Jadi, pendidikan harus relevan dengan kebutuhan nyata masyarakat. Aliran ini juga menekankan integrasi antara ilmu agama dan ilmu umum dengan metode belajar yang aktif dan berbasis pengalaman seperti problem solving. Dua tokoh yang mewakili aliran ini adalah Muhammad Abduh dari Mesir dan dari Indonesia ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Yang kedua ada aliran religius. Tujuan utamanya adalah membentuk manusia yang bertakwa dan memahami ajaran agama secara mendalam. Al-Ghazali membagi ilmu menjadi fardu ain yang wajib dipelajari setiap individu, seperti tauhid, fikih, dan akhlak, dan ada fardu kifayah yang cukup dipelajari sebagian orang. Aliran ini paling terlihat di pesantren, madrasah, dan ma'had yang masih menggunakan kitab kuning. Di era kontemporer, ini berkembang jadi model pendidikan terpadu atau integral yang menggabungkan dimensi religius, intelektual, dan sosial. Yang ketiga ada aliran humanis. Landasannya dari konsep khalifah fil ard dan karomna Bani Adam dalam Al-Quran bahwa manusia dimuliakan dan diberi amanah di muka bumi ini. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang biasanya disebut Gus Dur mengungkapkan bahwa manusia itu seharusnya memanusiakan manusia. Aliran ini menghargai kebebasan, kreativitas, dan potensi setiap peserta didik, mendorong ekspresi diri, eksplorasi, berpikir kritis, dan empati. Pendidikan tidak hanya soal kognitif, tapi juga memperhatikan dimensi emosional dan sosial siswa. Nah, poin pentingnya di sini, ketiga aliran ini bukan saling bertentangan. Pragmatis memberi relevansi dengan kehidupan nyata, religius memberi karakter dan keimanan, sedangkan humanis memberi penghargaan terhadap martabat manusia. Kalau ketiganya berhasil disintesiskan atau digabungkan, hasilnya adalah pendidikan Islam yang komprehensif, relevan, dan bermartabat. Nah, bagian terakhir nih teman-teman, kita lihat gimana nilai-nilai keilmuan ini bergeser dari abad ke abad, dari zaman Renaissance di Eropa sampai era digital yang kita hidupi sekarang. Yang menarik, kebangkitan Eropa di era Renaissance abad 14 sampai 17 itu sebenarnya berkat warisan ilmuwan muslim seperti Ibnu Sina dan Al-Khwarizmi yang karyanya diterjemahkan ke bahasa Latin. Ironisnya, ini terjadi bersamaan dengan dunia Islam yang justru memasuki masa stagnasi setelah jatuhnya Baghdad di tahun 1258. Lalu masuk era pencerahan abad ke-17 sampai ke-18, di mana rasionalisme dan positivisme ala Auguste mulai memarginalkan agama dan ruang ilmu pengetahuan. Ini direspon lewat gerakan Islah oleh Muhammad Abduh dan Jamaluddin Al-Ghafani, juga lewat lahirnya Muhammadiyah. Kemudian di paruh kedua abad 20 muncul era postmodern yang menolak narasi besar dan positivisme. Ini sebenarnya bukan ruang baru bagi epitisme wahyu, tapi juga membawa relativisme moral yang harus kita sikapi kritis. Dan sekarang kita di era digital. Di satu sisi ada banyak peluang, yaitu akses luas ke sumber keilmuan Islam global, platform belajar online seperti iTaklim, Rumasho, dan ufit.com.
digitalisasi kitab klasik lewat Samela atau Al-Maktaba Al-Samila, sampai AI yang bisa jadi alat bantu belajar. Tapi di sisi lain ada tantangannya, yaitu krisis literasi digital, di mana kita kesulitan membedakan informasi valid dan hoaks. Ada juga dehumanisasi pendidikan karena minimnya interaksi interpersonal dan spiritual. Lalu distorsi nilai dari konten digital yang bertentangan dengan Islam. Dan yang paling relevan buat kita sebagai mahasiswa, yaitu penyalahgunaan AI untuk plagiarisme yang jelas melanggar prinsip amanah yang sudah kita bahas di awal. Jadi untuk merangkum semuanya, pertama, etika keilmuan Islam adalah sistem nilai yang komprehensif, bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, dan tradisi keilmuan yang mengintegrasikan dimensi spiritual dan sosial sekaligus. Yang kedua, 3 aliran filsafat pendidikan: pragmatis, religius, dan humanis. Itu sebenarnya saling melengkapi. Kuncinya ada 3 integrasi yang seimbang, bukan memilih salah satu dan mengabaikan yang lain. Dan ketika perjalanan dari Renaissance sampai era digital menunjukkan bahwa nilai keilmuan itu terus bergeser, tapi pendidikan Islam dituntut untuk memanfaatkan teknologi tanpa kehilangan karakter dan spiritualisasinya. Itu dia pembahasan tentang etika keilmuan, filsafat pendidikan Islam, dan pergeseran nilai dari masa ke masa. Kalau ada yang ingin didiskusikan atau ditambahkan, boleh tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.